Baik, perkenalkan nama saya Kades Krisana Dewi dengan NIM 24170510087. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya tentang materi Brahma Widya. Baik, pada bab 1 ini tentu saja memiliki subbab materi, yaitu yang pertama ada pengertian Brahma Widya, yang kedua ketuhanan dalam agama Hindu, yang ketiga cara pemujaan Brahma Widya, yang keempat ada model pemujaan Brahma Widya, yang kelima sarana dalam pemujaan Brahma Widya, dan yang terakhir adalah jenis kepercayaan kepada Tuhan. Baik, kita langsung saja, yaitu ke pengertian Brahma Widya. Secara etimologi, kata Brahma Widya terdiri dari kata Brahma yang berarti Tuhan dan Widya yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, Brahma Widya adalah pengetahuan tentang Tuhan. Nah, hal utama yang dibahas dalam Brahma Widya ini adalah konsepsi Tuhan dalam agama Hindu, yang dengan segala aspeknya, baik dalam ciptaannya meliputi manusia maupun alam semesta. Dan cara terbaik mempelajari ketuhanan adalah dengan mempelajari kitab sucinya, yaitu Weda, dan sumber ajaran utama Hindu adalah Weda, baik Weda, Shruti, dan Smriti. Jadi, oleh karena itu, keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber utama dari Dharma dalam agama Hindu. Yang selanjutnya yaitu ketuhanan dalam agama Hindu. Nah, dalam sastra Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu, pengetahuan tentang Tuhan dinamakan Brahma Widya atau Brahma Tattva Jnana. Pemahaman tentang Tuhan merupakan hal yang paling penting dan perlu dikarenakan dengan mengenal Tuhan secara tepat dan baik dinyatakan sebagai jalan yang dapat mengantar manusia kepada jalan kesempurnaan dan sampai kepada moksa atau nirwana. Nah, selanjutnya yaitu cara pemujaan Brahma Widya. Terdapat 3 cara untuk pemujaan Brahma Widya, yaitu yang pertama dengan sembahyang. Sembahyang ini dilakukan dalam keadaan yang suci dan baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah meditasi. Meditasi ini dilakukan untuk memahami hakikat Brahman atau Tuhan. Yang ketiga yaitu membaca mantra atau membaca kitab Weda. Membaca mantra atau kitab Weda dapat dilakukan untuk menyucikan pikiran dan memperbaiki tingkah laku. Selanjutnya yaitu modal pemujaan Brahma Widya. Yang pertama yaitu Nirguna Brahma. Sang Hyang Widiwasa dipuja atau dihayati dalam posisi asintya rupa, yang artinya di luar daya jangkau atau kemampuan pikir manusia. Yang kedua yaitu Saguna Brahma, di mana Sang Hyang Widiwasa dipuja atau dihayati dalam posisi berwujud sehingga dapat dijangkau oleh rasa atau daya pikir manusia, dan dalam posisi ini beliau dipuja dengan nama rupa. Nah, selanjutnya yaitu sarana dalam pemujaan Brahma Widya. Dalam Hindu terdapat berbagai macam persembahyangan, doa ataupun puja yang dilakukan berdasarkan beberapa hari suci dalam agama Hindu atau pemujaan pada dewa atau arwah yang dihormati. Persembahyangan dapat dilakukan dalam kuil keluarga maupun pura yang dihormati. Persembahyangan dapat dilakukan dalam kuil keluarga maupun di pura di lingkungannya itu, dengan salah satu sarana yang sering digunakan dalam melakukan persembahyangan adalah mengaturkan canang ataupun bantat. Canang sendiri adalah sebuah penjabaran nilai-nilai Weda yang disimbolisasikan melalui unsur-unsur tersebut yang terdapat dalam canang. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kepercayaan kepada Tuhan. Nah, yang pertama itu ada animisme. Animisme ini adalah model keyakinan dalam animisme, di mana setiap yang ada di alam raya ini adalah mempunyai jiwa atau roh. Nah, dengan demikian juga bahwa setiap satu kesatuan wilayah terdapat roh yang bertanggung jawab melindungi, menata, dan mengatur wilayah tersebut. Nah, yang kedua yaitu dinamisme, yang merupakan suatu keyakinan akan adanya roh-roh suci, benda-benda, dan tempat-tempat suci ataupun tempat-tempat sakral. Yang ketiga yaitu politeisme, suatu keyakinan yang mengakui adanya banyak Tuhan, di mana masing-masing Tuhan mempunyai sifat
mereka sendiri dan penganut politeisme ini dalam memuja Tuhan sering dan dapat melakukan perpindahan dari satu Tuhan ke Tuhan yang lain apabila beralih ke profesi. Yang selanjutnya yaitu monoteisme. Monoteisme ini model yang menekankan adanya keyakinan terhadap satu Tuhan. Yang selanjutnya yaitu panteisme. Konsepsi ketuhanan pada model ini menyatakan bahwa jiwa yang terdapat pada setiap makhluk pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Selain itu juga Tuhan mengambil perwujudan dalam berbagai bentuk duniawi, bukan saja sebagai manusia, tetapi juga sebagai manusia setengah binatang, sebagai binatang, bahkan sebagai tumbuh-tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu henoteisme. Model ini menyatakan bahwa dewa yang banyak itu adalah tunggal adanya, dan yang tunggal itu adalah hanya adanya. Yang selanjutnya yaitu monisme. Konsep ini itu menjelaskan bahwa Tuhan adalah tunggal, tetapi melingkupi seluruh alam semesta, dan segala yang muncul dari alam semesta ini merupakan atau berawal dari Tuhan. Dan yang terakhir yaitu ateisme. Ateisme ini artinya tidak bertuhan dan perlu lagi mencari Tuhan karena yang bersangkutan telah sampai kepada Tuhan. Nah, dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Brahma Vidya adalah pengetahuan tentang Brahman, realitas tertinggi dalam filosofi Hindu yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Brahman dan tidak terpisahkan darinya. Nah, ajaran ini mengajarkan bahwa Atman atau jiwa individu pada dasarnya adalah Brahman dan tujuan hidup adalah mencapai pencerahan atau moksa, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian dengan menyadari kesatuan dengan Brahman. Nah, melalui meditasi dan disiplin spiritual, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang realitas tertinggi ini. Brahma Vidya itu mengajarkan bahwa kebenaran sejati tidak dapat dijangkau hanya dengan akal, tapi hanya melalui pengalaman langsung dan pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.